Top Marco Top. Pemain timnas juga masyarakat Indonesia sama-sama memanusiakan manusia. Pesan tegas para pemain timnas Indonesia usai kematian seorang demonstran di Jakarta, RIP Demokrasi Indonesia. Siapa yang Anda hubungi andai polisi telah menjadi pembunuh? Suara Garuda di tengah gejolak negara, harapan Alex Pastur dari FIFA Matchday untuk menyatukan Indonesia. Semoga semua bersatu kembali melalui Timnas Indonesia. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Top Marco Top. Pemain timnas juga masyarakat Indonesia sama-sama memanusiakan manusia. Pesan tegas para pemain timnas Indonesia usai kematian seorang demonstran di Jakarta, RIP Demokrasi Indonesia. Siapa yang Anda hubungi andai polisi telah menjadi pembunuh? Para pemain timnas Indonesia ramai-ramai mengungkapkan keresahannya di media sosial usai meletusnya demonstrasi di Jakarta sejak Kamis dalam kurung 28 Agustus 2025. Demonstrasi pada Kamis dalam kurung 28 Agustus 2025 awalnya hanya diikuti oleh para buruh yang menyuarakan gerakan HOSTUM yang merupakan hapus outsourcing, tolak upah murah. Para buruh yang berjumlah ribuan menyampaikan tuntutannya secara damai di depan gedung DPR di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Buruh membubarkan diri dan aksi unjuk rasa dilanjutkan oleh para mahasiswa yang juga berorasi depan kantor anggota dewan itu. Aksi terus berlanjut ricuh hingga akhirnya pengemudi ojek online bernama Afan Kurniawan meninggal dunia. Afan Kurniawan meninggal karena ditabrak dan dilindas kendaraan Berkuda Brimob. Kematian supir ojek menimbulkan reaksi luas di berbagai kalangan, termasuk para atlet sepak bola. Kapten Persija Jakarta dan bek andalan timnas Indonesia, Rizky Ridho mengungkapkan rasa duka citanya di Instagram dengan frame bertuliskan RIP Demokrasi Indonesia. Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh gelandang Persib Bandung dan Timnas Indonesia, Beckham Putra. Tak hanya Rizky Ridho dan Beckham Putra, beberapa rekan seangkatannya di Timnas U-Strip 23 Indonesia periode 2023 hingga 2024 juga menyampaikan pernyataan serupa. Mereka adalah Bagas Kava, Fajar Faturrahman, dan Rio Fahmi. Seniornya di Timnas U-Strip 23 Indonesia sekaligus pemain Bayangkara FC saat ini, Firza Andika juga mengunggah foto yang menggambarkan Indonesia yang dirantai oleh 3 ekor tikus berdasi. Pernyataan sedikit berbeda disampaikan pemain Timnas Indonesia senior dan pemain sayap Malut United, Yakob Sayuri. Yakob Sayuri mengunggah foto chat terakhir Afan Kurniawan sebelum menghembuskan nafas terakhirnya dalam story Instagram pribadinya. Pernyataan yang sama disampaikan para pemain yang pernah bergabung dengan Timnas U20 Indonesia pada periode 2024 hingga 2025 di era kepelatihan Indra Syafri. Keduanya adalah Aryan Syah, Abdul Manan, dan Vigo Denis. Vigo Denis bahkan mengunggah foto dengan pernyataan keras yang bertuliskan siapa yang Anda hubungi andai polisi telah menjadi pembunuh. Gelombang tersebut juga berlanjut ke Timnas U-Strip 17 Indonesia. Keduanya adalah Fadli Alberto dan Zahabi Gholi. Zahabi Gholi sempat mengunggah foto yang bertuliskan siapa yang akan Anda hubungi kalau polisi telah menjadi pembunuh. Namun saat dipantau oleh redaksi bolasport.com di akun sosial media pribadinya, unggahan tersebut telah dihapus. Dua pemain timnas putri Indonesia, Zahra Musdalifah dan Noah Latomu juga menyampaikan rasa duka cita atas meninggalnya demonstran semalam dengan mengunggah momen kelam di unggahan story Instagram pribadinya. Pemain andalan Persib Bandung yang pernah membela timnas Indonesia, Adam Alis juga menyuarakan keresahan atas peristiwa semalam. Adam Alis mengunggah ulang momen kematian super ojek online dengan caption ini Israel.
Selain itu, Adam Alis juga mengunggah ulang pernyataan Deddy Corbuzier yang bertuliskan kata maaf tak sepadan dengan nyawa. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I won't. Suara Garuda di tengah gejolak negara, harapan Alex Pastur dari FIFA Matchday untuk menyatukan Indonesia. Semoga semua bersatu kembali melalui Timnas Indonesia. Di tengah berbagai gejolak sosial dan politik yang tengah melanda Indonesia, secercah harapan muncul dari dunia olahraga. Kabar dari asisten pelatih tim nasional Indonesia, Alex Pastor, menyebutkan bahwa skuad Garuda akan segera menjalani laga FIFA Matchday dalam waktu dekat. Bagi sebagian orang, ini mungkin hanya sekadar pertandingan sepak bola. Namun di tengah kondisi bangsa yang tengah terpecah, pertandingan ini bisa menjadi lebih dari sekadar ajang olahraga, ia bisa menjadi simbol pemersatu. Dalam beberapa pekan terakhir, Indonesia dirundung gelombang demonstrasi di berbagai daerah. Suara ketidakpuasan masyarakat menggema di jalan-jalan, media sosial penuh dengan opini yang saling bertentangan, dan ketegangan terus meningkat. Bahkan sejumlah demonstrasi berakhir ricuh hingga memakan korban jiwa. Situasi ini menciptakan kekhawatiran, rasa kehilangan arah, dan perasaan terbelah di tengah masyarakat. Namun sejarah telah berulang kali menunjukkan bahwa sepak bola punya kekuatan unik yang mampu menyatukan bangsa. Ketika Timnas Indonesia bertanding, ribuan bahkan jutaan pasang mata dari Sabang hingga Merauke tertuju pada satu tujuan, mendukung Garuda. Perbedaan pandangan latar belakang dan identitas seolah menghilang di balik warna merah putih yang disematkan di dada para pemain. Sepak bola di Indonesia bukan hanya permainan. Ia adalah napas rakyat. Ia menjadi harapan yang tak pernah padam, doa yang terus dipanjatkan, dan kegembiraan yang mampu menembus batas sosial. Saat pemain berdiri tegak menyanyikan lagu kebangsaan, rasa bangga dan haru menyeruak tanpa bisa ditahan. Inilah momen langka di mana bangsa ini bisa benar-benar bersatu. Alex Pastor, sosok pelatih yang kini menjadi bagian dari tim pelatih Timnas, tampaknya memahami hal ini. Di balik strategi dan taktik yang dipersiapkan, ia mungkin melihat sesuatu yang lebih dalam, bahwa pertandingan ini bukan hanya penting secara teknis, tapi juga emosional. Ini adalah kesempatan untuk mengangkat semangat bangsa yang sedang rapuh. FIFA Matchday mendatang bukan hanya ajang uji coba atau upaya meningkatkan peringkat FIFA. Lebih dari itu, pertandingan ini bisa menjadi panggung untuk menyuarakan harapan, menyulut semangat nasionalisme, dan menjadi penyejuk di tengah panasnya suasana politik dan sosial. Ketika seluruh rakyat menantikan satu pertandingan dengan harapan yang sama, disitulah kita menemukan makna kebersamaan yang sejati. Momentum ini seharusnya tidak disia-siakan. Para pemain punya tanggung jawab besar untuk memberikan yang terbaik di lapangan. Namun tanggung jawab untuk menjaga semangat persatuan juga berada di tangan kita semua. Dukungan dari tribun, dari layar kaca, hingga dari media sosial harus diiringi dengan semangat positif. Bukan hanya soal menang atau kalah, tapi soal bagaimana kita bisa bersatu dalam mendukung simbol negara. Pertandingan nanti adalah panggung bagi bangsa ini untuk menunjukkan jati dirinya. Kita tidak hanya butuh gol dan kemenangan. Kita butuh momen kebersamaan, tangisan haru karena rasa bangga, dan pelukan sesama pendukung yang berasal dari latar belakang berbeda. Karena disinilah keindahan sepak bola berada dalam kemampuannya menyatukan. Mari kita jadikan pertandingan FIFA Matchday ini sebagai ruang untuk membuktikan bahwa Indonesia masih bisa bersatu.
bahwa di tengah segala kesulitan, kita masih punya satu alasan untuk bangga dan berdiri bersama. Biarkan suara Garuda menggema dari stadion, dari rumah-rumah, dari jalan-jalan sebagai simbol bahwa Indonesia dalam segala perbedaan dan tantangannya tetap satu. Sepak bola bukan jawaban dari semua masalah. Tapi dalam momen seperti ini, ia bisa menjadi nafas yang menyegarkan, suara yang menenangkan, dan kekuatan yang menyatukan. Mari kita sambut pertandingan ini bukan hanya sebagai ajang hiburan, tapi sebagai kesempatan untuk kembali merasakan apa arti menjadi bangsa yang utuh. Karena mungkin satu gol dari Garuda bisa menjadi harapan baru bagi Indonesia. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. Legenda Arsenal Nigel Winterburn pertanyakan transfer 1,1 triliun rekrut Piero Hincapié itu uang yang sangat besar. Legenda Arsenal Nigel Winterburn memberikan pandangannya soal kabar transfer back Bayer Leverkusen Piero Hincapié yang dilaporkan mencapai 52 juta pound sterling atau sekitar 1,1 triliun rupiah. Meski menyambut ambisi klub, Winterburn mempertanyakan apakah investasi sebesar itu benar-benar langkah finansial terbaik. Hincapié, bek serba bisa asal Ekuador, memang menjadi andalan Leverkusen dan sudah menyatakan keinginan hengkang. Arsenal sendiri melihatnya sebagai penguat lini belakang, terutama setelah mendatangkan Christian Mosquera. Namun Winterburn mengingatkan bahwa Arsenal sudah punya duet back tengah solid, William Saliba dan Gabriel Magalhaes, yang jadi kunci di dua clean sheet awal musim. Kalau memang kualitasnya ada dan dana tersedia, wajar untuk memperkuat skuad. Tapi 60 juta euro untuk pemain cadangan, itu terlalu mahal dan agak bertentangan dengan tradisi transfer Arsenal, katanya. Winterburn juga memperingatkan agar fans tidak buru-buru menilai tim Arteta karena para pemain baru butuh adaptasi. Beberapa laga awal fokus pada poin dan ritme, bukan kesempurnaan. Setelah transfer ditutup, baru kita lihat struktur tim berkembang. Menurut Anda, apakah transfer Hincapié sepadan dengan harga fantastis itu? Apakah Arsenal sudah punya cukup back? Yuk bagikan pendapat Anda di kolom komentar. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. Duel sengit di Anfield, Arsenal dan Liverpool berebut status kandidat juara Premier League. Minggu dalam kurung 31/8 nanti Anfield akan menjadi saksi laga panas antara Arsenal dan Liverpool. Pertandingan ini bukan sekadar duel biasa, melainkan ujian awal bagi kedua tim dalam perburuan gelar Premier League musim ini. Liverpool di bawah asuhan Arne Slot sedang dalam performa menanjak. Kemenangan dramatis atas Newcastle jadi bukti ketangguhan dan mental juara The Reds. Dengan pertahanan kokoh dipimpin Virgil van Dijk dan serangan mematikan, Liverpool siap menghadang Arsenal di kandang sendiri. Sementara Arsenal datang dengan skuad yang semakin dalam dan kuat. Mikel Arteta memanfaatkan bursa transfer untuk memperkuat timnya dan ingin membuktikan kesiapan Arsenal menjadi juara. Meskipun Anfield selalu menjadi tantangan berat, Arsenal punya catatan impresif melawan klub besar lainnya.
Pertandingan ini akan sangat bergantung pada lini tengah dan strategi menyerang kedua tim. Apakah Arsenal mampu mengeksploitasi pertahanan Liverpool atau justru The Reds yang memanfaatkan serangan balik cepat mereka? Bagaimana menurut Anda siapa yang akan keluar sebagai pemenang dan semakin dekat dengan gelar Premier League? Bagikan pendapat dan prediksi Anda di kolom komentar. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. Dengan sumringah dan penuh harapan tiap pertandingan, Arsenal hajar Leeds United. Mikel Arteta, hari yang indah. Mikel Arteta, manajer Arsenal, tak bisa menyembunyikan rasa puasnya usai timnya menang telak 5-0 atas Leeds United di Emirates Stadium. Pertandingan kandang pertama musim 2025/2026 ini benar-benar istimewa bagi The Gunners dan para pendukung setia mereka. Ini laga kandang pertama kami musim ini dan kami ingin memberikan yang terbaik. Saya sangat senang dengan performa impresif tim sepanjang pertandingan, ujar Arteta dengan sumringah. Ia pun merasa ada koneksi istimewa antara pemain dan supporter yang membuat Arsenal bermain penuh percaya diri. Tak hanya kemenangan besar, Arsenal juga berhasil menjaga clean sheet. Beberapa pemain melakukan debut, sementara yang lain mencetak gol perdana mereka di tim. Hari ini benar-benar hari yang indah dan penuh kebahagiaan. Saya berharap performa ini bisa terus terulang, tambah Arteta penuh harap. Kemenangan ini membawa Arsenal memuncaki klasemen sementara EPL dengan 6 poin dari 2 laga. Bagaimana menurut Anda? Apakah Arsenal akan terus mempertahankan performa apik ini? Yuk bagikan komentar dan dukungan Anda. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Lebih matang, lebih tajam. Mengapa Arsenal harus segera memboyong Robert Lewandowski dari Barcelona? Bursa transfer musim panas ini semakin panas dengan kabar kuat Arsenal mengincar Robert Lewandowski, striker andalan Barcelona dan kapten timnas Polandia. Lewandowski bukan sekadar pencetak gol ulung, tapi juga sosok berpengalaman dengan kualitas kelas dunia yang sangat dibutuhkan Arsenal saat ini. Sejak bergabung di musim 2022/2023, Lewandowski tampil luar biasa dengan catatan 49 gol dan 12 assist dalam 61 pertandingan. Rasio gol 0,80 per laga serta akurasi tembakan 58% membuktikan konsistensinya sebagai mesin gol La Liga dan Eropa. Ia juga aktif menciptakan peluang dengan rata-rata 2,1 umpan kunci per pertandingan dan expected goals dalam kurung 1,2 menegaskan kontribusinya dalam serangan. Di level internasional, Lewandowski sudah mencetak 78 gol dari lebih 140 laga bersama Polandia, menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang masa negaranya dan tampil tajam di Piala Dunia maupun Euro. Arsenal yang tengah membangun lini depan membutuhkan sosok seperti Lewandowski yang bisa memimpin sekaligus memperkuat daya serang tim. Dengan segala keunggulan tersebut, tidak ada alasan bagi Arsenal untuk melewatkan kesempatan mendatangkan Lewandowski. Bagaimana menurut Anda? Apakah kedatangan Lewandowski akan mengubah wajah Arsenal musim ini? Bagikan pendapat dan komentar Anda di bawah.
won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Real Madrid putuskan masa depan Nico Paz. Tottenham kehilangan target utama. Real Madrid akhirnya mengambil keputusan penting soal masa depan Nico Paz. Gelandang muda asal Argentina berusia 20 tahun ini yang kini bermain untuk Como 1907 belakangan ramai dikaitkan dengan kepindahan ke Tottenham Hotspur. Klub Premier League itu kabarnya telah mengajukan 2 tawaran fantastis mulai dari 50 juta hingga mencapai 70 juta. Namun Presiden Como Mirwan Suwarso membantah kabar bahwa tawaran tersebut telah ditolak. Meski begitu, keputusan transfer tidak sepenuhnya di tangan Como. Real Madrid masih memegang kendali melalui klausul buyback yang memungkinkan mereka membeli kembali Paz dengan harga jauh lebih murah. Madrid bisa menebus Paz seharga 8 juta musim panas ini, 9 juta pada 2026 atau 10 juta pada 2027. Kabarnya Los Blancos sudah memutuskan untuk mengaktifkan klausul pada 2026, yang berarti Paz kemungkinan besar akan kembali ke Santiago Bernabeu hanya dengan 9 juta jauh lebih murah dari tawaran Tottenham. Sementara itu, Como hanya akan mendapat keuntungan kecil sekitar 3 juta bila skenario ini terwujud. Untuk sekarang, Paz tetap bertahan di Serie A demi mengamankan tempat di skuad Argentina untuk Piala Dunia 2026. Bagaimana pendapatmu soal keputusan Madrid ini? Apakah mereka terlalu sabar atau justru cerdas menunggu saat yang tepat? Tinggalkan komentarmu. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. Real Madrid bidik Ibrahima Konate gunakan strategi jitu seperti transfer Mbappe dan Alexander Arnold. Real Madrid kembali menunjukkan kecerdikannya di bursa transfer. Kali ini raksasa La Liga itu dikabarkan mengincar bek tangguh milik Liverpool, Ibrahima Konate. Seperti strategi sukses mereka sebelumnya saat merekrut Kylian Mbappe dan Trent Alexander-Arnold, Los Blancos diyakini akan mencoba mendatangkan Konate dengan status bebas transfer. Kontrak Konate bersama Liverpool akan berakhir pada Juni 2026, yang membuka peluang bagi Madrid untuk merekrutnya secara gratis di musim panas 2026-2027 tentu jika sang pemain tidak memperpanjang masa baktinya di Anfield. Langkah ini mencerminkan kepiawaian Florentino Perez dalam membaca celah kontrak pemain. Madrid telah membuktikan strategi ini lewat perekrutan David Alaba dan Antonio Rudiger secara gratis. Bahkan musim panas ini Alexander Arnold juga resmi bergabung dengan cara serupa. Selain Konate, SPORTBILD menyebutkan bahwa Madrid juga mengamati Dayot Upamecano dari Bayern Munich yang belum menyepakati perpanjangan kontrak. Upaya ini mempertegas ambisi Madrid membangun pertahanan solid untuk masa depan. Bagaimana menurut Anda? Apakah strategi transfer cerdas ini akan terus membawa Madrid ke puncak kejayaan? Tulis pendapatmu di kolom komentar.